Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Sehat semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat yang saya takzimi, yakni Umi Isnani Khairatul Nimah, selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak MTS dan MA. Dan tak lupa kepada teman-temanku sejawat, teman seperjuangan pendidikan agama Islam Institut Agama Islam Nusantara As-Siddiqiyah yang berbahagia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas atau belajar mengulas kembali adab terhadap orang tua. Simak video kali ini dan jangan kemana-mana. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi adab sendiri memiliki arti, yaitu aturan mengenai sopan santun yang berdasarkan atas aturan agama. Jadi, kita semua sebagai seorang muslim harus melaksanakan atau menerapkan adab yang baik kepada siapapun, terutama terhadap kedua orang tua dan guru kita. Apakah teman-teman sekalian sudah mengetahui siapa itu orang tua? Ya, orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita, menjaga kita dengan sepenuh hati dan ketulusan hati. Maka dari itu, kita tidak boleh membangkang ataupun tidak mematuhi segala aturannya dan tidak berbakti kepada keduanya. Mengapa? Karena ridho Allah itu terletak di ridho kedua orang tua. Jadi, kita sebagai seorang muslim hendaklah selalu memberikan adab atau melihatkan adab yang terbaik kepada kedua orang tua kita. Kita akan memasuki inti dari penjelasan kali ini, yaitu adab sehari-hari kepada orang tua. Yang pertama yakni mencium tangan, belajar dengan rajin, tekun, dan mendoakannya, menjaga kebersihan badan dan pakaiannya, jujur berbicara, lemah lembut, sopan, dan tidak berkata kotor, hormat dan mematuhi semua nasihat ibu dan bapak. Sudah jelas, teman-teman? Bisa dipahami? Insya Allah bisa. Selanjutnya yakni adab kepada orang tua ketika sedang sakit. Yang pertama ada menjaga dan melayani dengan sabar. Yang kedua, berdoa untuk kesembuhan ibu dan bapak. Yang ketiga, mengantarkan ke dokter atau memberikan obat. Yang keempat, tidak membuat kegaduhan. Yang kelima, mengantarkan berwudu dan melakukan sholat. Mengapa semua adab tersebut harus kita lakukan? Karena dulu waktu kita masih kecil, entah sehat, sakit, maupun tidak bisa, orang tua tetap selalu melakukan yang terbaik untuk kita. Maka dari itu, kita harus berbakti atau berbalas budi kembali kepada beliau. Dan ada pun adab kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal. Yang pertama, bila ada pesan atau wasiat, segera dilaksanakan. Jangan ditunda-tunda. Karena itu bisa menghambat masuknya kedua orang tua kita ke surga. Yang kedua, jika mempunyai hutang, segera dilunasi. Itu juga termasuk menghambat kedua orang tua kita akan hidup tenang di surga kelak. Yang ketiga, berbuat baik di mana saja. Jadi kita memberikan perilaku atau menunjukkan perilaku terbaik kita kepada orang lain. Agar apa? Tujuannya biar memperlihatkan bahwa orang tua kita telah mengajari kita, telah mendidik kita tentang perilaku yang baik. Yang selanjutnya, tidak memperebutkan harta warisan. Jadi, nanti akan ada waktunya pembagian warisan tersebut sendiri. Jika tidak terselesaikan, maka serahkan kepada seorang yang ahli dalam pembagian warisan. Ya, itu tidak perlu diperebutkan.
Yang selanjutnya yaitu mendoakan, pasti, karena doa anak yang soleh akan segera terkirimkan kepada kedua orang tua. Menjelaskan terkait hasil penelitian jurnal kami yang berjudul Pendidikan Agama Islam dengan Materi Akidah Akhlak dalam Pencegahan Bullying Siswa SD Negeri 1 Sukabumi. Di sini kami mengambil judul ini karena terdapat latar belakang dari Sekolah Dasar Negeri 1 Sukabumi, yakni pembulian. Sering terjadi pembulian atau perundungan yang merupakan situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan. Dan di SD Negeri 1 Sukabumi sudah terlihat adanya salah satu perilaku bully yang sampai membuat siswa atau korban itu memilih untuk berhenti sekolah karena faktor yang melatar belakangi siswa tersebut. Karena faktor yang melatar belakangi siswa tersebut itu berbeda-beda. Ada yang faktor keluarga, faktor ekonomi, ataupun faktor perasaan ya. Jadi sangat mempengaruhi. Dan adapun metode penelitian kami yaitu menggunakan metode deskripsi kualitatif. Mengapa kami mengambil itu? Karena di sini kami akan mendeskripsikan tentang peran pendidikan akidah akhlak dalam pencegahan atau mencegah pembulian di SD Negeri 1 Sukabumi yang sudah terlihat atau sudah terjadi, namun belum terlalu tinggi ya faktornya atau korbannya. Adapun hasil dari penelitian kami yaitu berhubungan dengan bully yang terdapat di SD Negeri 1, yaitu yang pertama itu terdapat bullying fisik. Nah, di mana bullying fisik itu siswa melakukan pembulian atau perundungan yang melukai fisik temannya atau seseorang yang membuat pelaku itu dendam kepada dia. Dan yang kedua ada bullying verbal. Bullying verbal itu bisa disebut dengan bullying penghinaan atau olok-olokan sehingga menciptakan atau membuat kegaduhan hati atau pikiran sehingga membuat pelaku itu menjadi ingin melakukan dendam atau pembalasan kepada seseorang yang menghina tersebut. Jadi penyebabnya itu memang dari siswa tersebut sendiri, karena pelaku melakukan bullying itu karena terdapat rasa sakit atau dendam dan mendapatkan tindakan yang serupa dengan korban. Jadi terjadilah pembulian atau perundungan tersebut. Dan adapun hasil penelitian kami atau solusi dari dan pencegahan untuk bullying tersebut yaitu kami teliti dari ranah pendidikan tersebut sendiri, yaitu menerapkan yaitu yang pertama pembiasaan bersalaman. Jadi sebelum masuk kelas itu siswa diharapkan bersalaman kepada teman, pada guru. Nah, dan adapun solusi yang kedua yaitu sebelum masuk ke dalam kelas membiasakan di waktu pukul 7 itu sholat duha berjamaah terlebih dahulu, gunanya untuk menguatkan iman atau ketakwaan siswa sehingga mengurangi waktu untuk celah atau waktu ya pembulian tersebut. Dan yang ketiga yaitu membiasakan membaca Al-Quran sebelum pembelajaran dengan membaca surah-surah pendek. Nah, itu bisa mengurangi dari pembulian tersebut. Ya, memang benar. Dan yang terakhir yaitu solusinya sholat duhur berjamaah. Jadi siswa diharapkan diminta sepulang dari belajar itu melakukan sholat duhur berjamaah terlebih dahulu, gunanya agar itu tadi memperkuat iman dan ketakwaan siswa tersebut sehingga diharapkan berkurangnya pembulian tersebut. Sekian, terima kasih dari saya Rizka Jayanti. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.